teman-teman, balik lagi sama aku Rara, dan di video kali ini aku bukan mau bikin video tentang step by step atau belajar Corel atau belajar WPAP dan vektor seperti biasanya, tapi hari ini tuh aku bakal lebih ke sharing tentang laptop dan komputer yang pernah aku pakai selama belajar desain grafis. Seperti pada layar komputer aku sekarang, ini adalah laptop pertama aku. Laptop pertama aku itu pakai Zyrex dengan harga belinya itu pada saat itu 2,3 juta. Laptop ini sendiri tuh pertama kali dibeliin gitu ya. Aku dibeliin sama ayah aku pada saat itu untuk penunjang sekolah sebenarnya. Aku waktu itu sekolah kelas 1 SMK itu diambil jurusan software engineering, dan saat itu emang ya walaupun udah disediain sama sekolahan, tapi aku minta laptop untuk penunjang ketika mengerjakan di rumah, karena pada saat itu aku nggak ada komputer, kakak aku juga nggak ada laptop, jadi sama sekali nggak ada penunjang untuk di dalam rumah. Nah, mungkin aku tuh sama sekali belum pernah dengar merek ini, jadi masih asing banget. Setauku ya kayak Lenovo, Toshiba, Asus, Samsung dan sebagainya. Cuman pas papa aku beli ini tuh ya agak kecewa sebenarnya karena mereknya aku nggak tahu gitu. Tapi ya karena mungkin budgetnya beliau juga adanya ini, ya udah kan kita kayak aku sebagai anak cuma ya oke, thank you gitu. Dan ternyata setelah aku lihat dengan spesifikasinya ini, ternyata itu tuh lumayan mumpuni, karena pada saat itu dengan harga 2,3 jutaan dia udah Intel Dual Core, RAM-nya 1 GB, harddisknya aku nggak tahu sih ini dari internet ya, cuman aku lupa harddisknya ada berapa giga waktu itu. Terus dan selainnya tuh perangkatnya tuh komplit, USB, WiFi, LAN, webcam, terus juga dia kecil, jadi dibawa kemana-mana tuh gampang karena cuma 10 inch pada saat itu. Seingat aku, laptop pada saat itu dengan spesifikasi seperti ini itu udah harganya udah sekitar 3 sampai 4 jutaan. Makanya wah ini bagus nih gitu kan. Nah, setahun setelah aku beli ini, itu dari sekolahan tuh ngadain kerjasama sama Zyrex, dia ngadain pemecahan rekor muri se-Indonesia SMK se-Indonesia kalau nggak salah. Itu perakitan komputer laptop sendiri oleh SMK terbanyak pada tahun itu. Jadi dengan modal 1,5 juta, kamu dapat ilmu untuk ngerakit komputer, dan juga komputer itu nanti buat kamu sendiri gitu. Tapi aku nggak ikut karena aku udah pakai Zyrex pada saat itu. Jadinya ya untuk apa aku ikutin itu untuk dapat laptop yang sama. Kalau nggak salah sih lebih kecil dia karena nggak ada DVD room-nya. Sedangkan punya aku ini masih punya DVD room. Dan laptop ini lumayan awet ya, karena aku pakai itu dari kelas 1 SMA dari 2008 sampai 2011. Itu pun karena rusak karena sering aku bawa pulang. Waktu itu aku kuliah di Bandung, kemudian aku pulangnya ke Purwokerto, itu sering aku bawa bolak-balik gitu, dan kuliah pun sering banget aku bawa. Akhirnya dia pecah, dan ketika aku buka, entah kebentur entah apa, ketika aku buka tuh layarnya atas sama bagian keyboardnya itu tuh kebagi dua, jadi benar-benar pecah jadi dua. Dan itu pun masih bisa diservis saat itu, masih bisa dibenerin dan masih bisa dipakai lagi. Cuman setelah itu karena ya udah sempat rusak, aku minta beli baru, dan papaku kemudian ya ada rezeki lainnya dibeliin baru, dan ini dipakai sama kakakku sendiri untuk operator dia di warnetnya dia. Kakakku kebetulan punya warnet di rumah pada saat itu gitu. Dan pakai komputer ini itu tuh aku pakai buat mengerjakan CorelDRAW X11, terus Photoshop waktu itu CS3 atau 4 kayaknya. Kemudian bahasa pemrograman desktop kayak Visual Basic, C++, Java, terus website, HTML dan sebagainya itu no problem, nggak ada masalah. Dan seingat aku juga aku nggak sering itu install ulang gitu ya, maksudnya masih aman-aman aja, dan nggak ada yang aku upgrade sama sekali karena pada saat itu aku masih nggak tahu tentang upgrade perangkat komputer. Dan pengalaman aku sendiri ya, aku sangat suka pas pakai produk ini karena dengan harganya yang murah dia bisa nawarin spesifikasi yang lumayan gede gitu. Dan bahkan sampai sekarang pun ngeluarin komputer-komputer, kalau misalnya aku suruh milih ya, kalau misalnya
sekarang aku pakai komputer nih, tapi kalau aku suruh milih balik gitu ke laptop, mungkin aku bakal nyari produknya Zyrex dulu. Kayak kalau nggak salah, ini aku udah cari info ya, Zyrex itu ngeluarin produk Cracer 20 yang i5. Ini sekitaran harga 10 juta kalau nggak salah, tapi karena dia udah i5, terus SSD-nya juga udah 256, terus RAM-nya udah DDR4 4 GB, terus juga dalam-dalamnya lumayan mumpuni lah untuk dan dia flat, kecil, minimalis banget. Terus layarnya ya kayak gini, full page gitu, dan bisa dilipat sampai 180 derajat. Ini tuh buat saingannya dia itu mungkin udah di harga 13-14 jutaan. Tapi emang ini grafiknya masih pakai Intel ya, Intel HD, jadi masih belum pakai Nvidia atau AMD gitu. Jadi itu sih sayangnya, minusnya gitu kan. Tapi kalaupun nanti aku balik laptop, tapi bakalan kesini sih mungkin gitu. Kemudian lanjut ke laptop kedua aku. Laptop kedua aku pakai Asus A4 III-SJ. Ini dari tahun 2011 sampai 2016. Aku beli ini sebenarnya pas saat itu patokan aku cuma yang penting i3 dan warnanya eye-catching gitu. Aku suka dari warnanya sih, lebih ke warna gitu ya, karena pada dasarnya laptop dengan kisaran harga segitu ya udah sama-sama aja gitu. Terus ini nih sekitar 45 jutaan, kalau nggak salah sih masih di harga 49 lah, 495 jutaan ya, kalau nggak salah ingat aku. Nah, untuk laptop ini, spesifikasinya Intel Core i3, RAM-nya pada saat itu aku yang 2 GB, pada saat itu tuh ada pilihannya, tersedia yang 2 dan 4, tapi aku pilihnya yang 2 GB. Kemudian dia lebih gede dari yang sebelumnya, 14 inch, dan grafiknya dia udah pakai Nvidia GeForce yang GT 520 dengan harddisk 500 GB, webcam, Bluetooth, LAN, DVD room, dan lain-lainnya standar lah. Nah, gara-gara laptop ini tuh aku jadi naksir sama grafiknya Nvidia GeForce. Jadi pas aku rakit komputer sendiri, itu aku pakainya Nvidia juga. Dan ya itu ya tadi yang aku sayangkan dari Zyrex yang terbaru, itu dengan spesifikasi yang sekarang udah mumpuni, sayang banget grafiknya masih pakai Intel. Aku nggak terlalu suka karena masih ya default lah gitu kan. Padahal bisa di-upgrade, nambah sedikit aja nggak masalah, tinggal di-upgrade ke Nvidia GeForce atau Nvidia GMax apa ya kalau nggak salah namanya, aku lupa, yang untuk game itu grafiknya jadi biar lebih kece. Nah, untuk pas aku pakai komputer ini, aku udah fokus di desain grafis karena waktu itu aku udah kuliah di desain komunikasi visual, dan software-software yang aku pakai selama kuliah itu sebagian besar ini Corel Draw, saat itu aku udah pakai ke X5, kemudian Photoshop CS 5 atau 6 kalau nggak salah, kemudian Premiere, After Effects, dan Camtasia, seperti yang aku lagi record komputer sekarang. Adobe-nya sendiri sih kayaknya aku pakai Dreamweaver juga, sama apa sih yang satunya, InDesign, cuman nggak terlalu sering aku pakai. Yang sering aku pakai ini 3 ini gitu. Dan lagi-lagi laptop ini rusak karena sering aku bawa kemana-mana, kebentur. Jadi pas mendekati laptop ini mati, jadi laptopnya ini tuh aku ganti karena mati total, bener-bener blank. Dia sebelum blank itu LCD-nya tuh udah pecah 2 kali. Pertama karena aku jatuh, terus ketiban badanku sendiri. Terus udah aku perbaiki, waktu itu kurang lebih 1.200.000-an ganti original LCD-nya. Kemudian kehujanan yang kedua, dan itu langsung blank. Nah, udah saat itu ya udahlah, lagian kalau dibenerin dijual juga laku berapa kan, jadinya aku bongkar isinya, aku selamatin harddisk, dan aku jualnya tuh pretilan. Enggak, jadinya masih bisa ada harganya gitu ya, kurang lebih ya sampai 1 jutaan sih setelah aku pretilin itu. Dan pemakaiannya lumayan dari 2011 sampai 2015 atau 2016 lah gitu. Kemudian yang terakhir sampai sekarang, setelah aku move on dari laptop, aku mutusin buat ke PC rakitan sendiri. Jadi pas saat itu aku udah mulai kerja freelance, lebih sering di rumah, dan ketika aku kerja di studio pun di sana udah disediain laptop, jadi aku nggak butuh laptop untuk dibawa ke kantor lagi. Jadi aku di rumah milih untuk pakai PC rakitan. Dan PC rakitan aku waktu itu kurang lebih habis sampai
5,5 jutaan. Dengan spesifikasinya Intel Core i3, RAM-nya 2 GB, kemudian layarnya LED yang 19 inch merek Samsung, kemudian grafiknya pakai Nvidia GeForce GT 630 yang aku pakai sampai sekarang, HDD-nya 500 GB, DVD-ROM dan lain-lainnya ya standar lah. Dan saat itu aku belum ada speaker, belum ada Bluetooth, belum ada WiFi dan sebagainya. Jadi habis sekitar 5 jutaan itu. Dan sekarang ini tuh udah aku upgrade. Setelah beberapa kali upgrade, itu RAM-nya aku upgrade pertama jadi 4 GB. Itu sekitar tahun 2018 ya, 2 tahun make aku ada bapak. Sorry guys. Kita biarkan dia lewat dulu. Ya, malah berhenti. Jadi aku upgrade RAM-nya dari 2 GB jadi 4 GB dulu, terus baru awal tahun ini aku ganti ke 8 GB. Ya, mumpung ada uang juga sih. Terus monitor dari LED 19 inch aku upgrade ke 21 inch. Kemudian hard disk-nya dari 500 GB aku upgrade ke 1 tera. Kalau hard disk ini aku tukar tambah sih sama temen aku yang kebetulan punya usaha ini sih, rakit PC gitu. Aku tukar tambah sama dia. Kemudian aku tambahin SSD 512 GB untuk biar lebih programmingnya lebih enteng, dan itu jaraknya tuh bahkan lebih ngaruh dibandingkan pas aku upgrade RAM. Pas aku nambahin SSD tuh kerjanya lebih enteng, lebih ringan pas aku nambah SSD ini. Tapi emang jaraknya lumayan ya harganya emang. Kemudian aku tambahin speaker, terus aku tambahin WiFi juga untuk internetan karena di rumah aku nggak ada LAN, aku butuh WiFi. Kemudian aku tambahin Bluetooth untuk Bluetooth speaker. Kalau ketika aku fokus ngerjain editing dan sebagainya, aku nggak bisa pakai yang home theater, pakai home speaker. Kemudian ya lain-lainnya sih kayak upgrade USB. Terus aku nambahin part untuk biar ada USB tipe C-nya. Ya selain ya kurang lebih gitu. Buat nambahin sendiri mungkin aku udah habis lumayan ya, sampai 5 jutaan lagi nambah kayaknya ada deh. Karena SSD-nya aja itu hampir 3 juta kalau nggak salah aku beli. Itu aku pakai Western Digital yang SATA tentunya. Dan sekarang aku ada niatan buat ganti power supply, karena sekarang power supply ku masih yang 370, yang aku kira udah nggak sanggup buat ngangkat upgradean PC rakitku, ternyata sekarang masih baik-baik aja, cuman emang kalau nyalain agak bunyi, agak berat gitu, tapi 5 menit pertama aja, ke belakangnya it's okay, nggak ada masalah. Dan PC rakit ini ya tentunya buat ngerjain Corel. Sekarang aku pakai Corel 2019 yang sekarang aku pakai, kemudian Premiere, After Effects, Illustration, Photoshop, Camtasia 2019 juga. Kurang lebih tuh di programnya ya. Adobe Collection-nya aku pakai yang CC 2018. Ya kurang lebih ini sih. MS Word-nya juga 2010. Ya, nah ini sangat membantu aku untuk bekerja karena aku juga freelance ilustrator dan semuanya ngedit video aman. Jadi sih aku belum ada problem yang begitu berarti buat selama aku ngeditin video dengan PC rakitan ini gitu. Dari pengalaman aku ya 3 kali pakai PC, 2 kali pakai PC dan 2 kali pakai laptop dan 1 kali pakai PC. Aku masih paling nyaman pakai PC ini sendiri karena bisa aku upgrade. Kemudian dengan budgetnya lebih kecil, spesifikasinya bisa lebih besar, tapi emang kurangannya itu nggak bisa mobile gitu. Jadi kayak sekarang nih kantor aku lagi direnov dan sementara kita ada kerja di coworking, tuh aku nggak bisa kerja karena aku nggak punya laptop. Jadi di kantor aku satu-satunya yang WFH. Jadi teman-teman yang lain yang pada punya laptop itu kerja di coworking itu yang disediain dari kantor, karena kantornya renovasi parah sih, emang nggak bisa digunakan. Jadi aku sendiri-sendiri WFH. Nah, gitu. Itu sih pengalaman dari aku. Misalnya kalau teman-teman mau tanya, misalkan komputer A apa B, bagus yang mana, bagus yang B, A, dan C gitu.
bisa tinggalin komentar, bisa tanya di sosial media aku juga di Degree Nomad. Nanti aku bakal berusaha jelasin ke teman-teman ya, walaupun aku bukan ahli di komputer, tapi setidaknya aku ada sedikit ilmu dari SMK dan kuliah aku untuk komputer spesifikasi yang cocok untuk desain grafis gitu. Dan kalau misalkan teman-teman ada di area Semarang atau Purwokerto, bisa juga kalau misalkan hubungin aku untuk misalkan mau ngerakit PC, ya konsultasi dan sebagainya, bisa langsung WA sendiri, kita bisa janjian gitu. Karena aku juga beberapa kali jadi konsultan. Ada teman-teman yang konsultasi untuk kebutuhan laptopnya atau komputernya gitu. Oke, semoga info aku bermanfaat dan nantinya kalau misalkan teman-teman baru belajar banget desain dan baru mau beli komputer sendiri sih, saran aku seperlunya dulu aja, nggak usah yang bagus-bagus banget dulu juga, karena selama kita belajar juga komputer kita kan semakin menurun ya performanya. Jadi kalaupun performa komputer atau laptopnya canggih di depan nih, dengan skill kita yang masih baru belajar, itu nantinya ketika kita udah jago, komputernya udah capek juga gitu. Jadi mending yang sekemampuan kita dulu aja gitu. Oke, sampai situ video kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!